Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'asaba al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamara nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-qudwatul muslah fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati wassiyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wa qala fi ayatin ukhra innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Kenikmatan bisa thalabul ilmi, kenikmatan bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan kesehatan yang prima, kenikmatan bisa mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih berada di jalur Islam, sehingga kita masih berada di jalur thalabul ilmi dalam rangka meniti satu jalan di antara banyak jalan menuju surga yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bagi orang yang menuntut ilmu. Di sini yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah mengkaji ilmu agama. Menuntut ilmu asy-syar'i, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Allah berjanji akan mengangkat derajat siapa saja yang menuntut ilmu. Di sisi lain Rasulullah SAW juga memotivasi, memberikan pujian dan reward, penghargaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu. Di mana Rasulullah SAW telah memberikan wasiat tentang pentingnya thalabul ilmi, tentang fadilah keutamaan thalabatul ilmi, penuntut ilmu dan yang mengajarkannya, di mana ada 5 setidaknya faedah daripada kita menuntut ilmu. Yang pertama, Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang menuntut ilmu satu jalan menuju surga di antara banyak jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, malaikat akan mengepakkan sayapnya dalam rangka menaungi sesiapa yang menuntut ilmu, duduk bermajlis dalam rangka menuntut ilmu, sebagai tanda keridhaan malaikat terhadap manusia, hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, penduduk langit dan penduduk bumi akan memintakan ampunan bagi sesiapa yang menuntut ilmu. Jadi kita yang berada di tempat ini ataupun siapa saja yang meluangkan waktunya untuk menyimak kajian ilmu dimanapun, di waktu kapanpun, daripada menyimak tontonan yang kurang berfaedah, maka dia sibukkan dirinya dengan mendengarkan kajian, mendengarkan
video. Di situ dia dalam rangka menuntut ilmu, membasmi kejahilan dalam dirinya. Maka penduduk langit dan penduduk bumi akan memintakan ampunan, ya, istighfar, ampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Sampai ikan di dasar laut, semua terkoneksi, semua terhubung dengan satu visi yang sama, dengan membawa misi yang sama, yaitu memintakan ampunan bagi penuntut ilmu, bagi hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin mengenal lebih dekat dengan penciptanya, yang ingin memahami lebih dalam tentang agamanya, yang ingin mencintai Rasulullah dengan sepenuh cinta kepadanya, yaitu dengan mengkaji, mempelajari sirah perjalanan, ya, biografi daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, keutamaan ahli ilmu di antara atau dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan di malam purnama. Begitu benderangnya, begitu terlihat sangat menawan, kelihatan cerah dibandingkan dengan benda-benda langit di sekitarnya selain daripada qamar, ya, bintang-bintang yang lain. Jadi itu ibarat ahli ilmu di antara dibandingkan dengan ahli ibadah, memiliki keutamaan yang sangat jauh, yang sangat mulia dibandingkan ahli ibadah. Kemudian yang kelima, seorang penuntut ilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Nabi kita Muhammad SAW tidaklah mewariskan kepada umatnya harta benda. Jangankan kepada umatnya, kepada keluarganya saja tidak mewariskan sesuatu yang bernilai dunia. Tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah agama ini, syariat ini, ilmu. Oleh karena itu, bagi umat Nabi Muhammad SAW yang ingin ikut mencicipi, merasakan warisan daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaknya kita menuntut ilmu. Kita mengkaji agama ini berdasarkan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sejatinya ketika kita menuntut ilmu agama, kita sudah bisa menjadi bagian daripada para pewaris Nabi, ya, pewaris harta Nabi kita Muhammad. Dan itu adalah sebaik-baik harta warisan, sebaik-baik bagian yang kita bisa ambil daripada warisan Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Pada pembahasan kita yang edisi kali ini, kita sudah berada di dosa besar yang nomor 23 dan 24. Kita insya Allah akan menggabungkan materi dosa besar yang 23 dan 24 karena memiliki kemiripan. Adapun dosa besar yang ke-23 adalah tentang pencuri, ya, pencurian, as-sariqah bahasa Arab, ya. Kemudian dosa besar yang berikutnya adalah qat'ut thariq, menyamun, atau hirabah, muharabah, merampas, merampok, begal, apapun istilahnya. Nanti insya Allah akan kita kaji, kita teliti. Insya Allah kita akan membahas kajian kita ini melalui dua sisi, ya. Sisi pertama dari sisi kitab Al-Kabair, dari sisi pressing terhadap bahaya dan dosa daripada as-sariqah dan juga qat'ut thariq. Kemudian sisi yang kedua kita akan bahas dari kajian fikihnya, yaitu hukumannya, ya, hukuman bagi pencurian, pelaku pencuri atau as-sariqah, dan juga hukuman bagi karena ada kaitannya dengan had, ya, hukuman had, di mana hukuman had ini yang mengatur, ya, memberikan aturan, membuat aturan adalah Allah langsung. Ya, adalah Allah langsung. Jadi kita tidak bisa lepas daripada hukuman Allah. Oleh karena itu kita akan kaji dari dua sisi. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan waktu kita cukup. Baik. Untuk pembahasan yang pertama adalah di Al-Kabirah Ats-Tsalitsah wal 20. Al-Kabiratu Ats-Tsalitsatu wal 20. Dosa besar yang ke-23, as-sariqah. Kita kaji dari Al-Kabairnya, kemudian kita bahas dari fikihnya secara singkat. As-sariqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka bagi mereka berdua hukumannya adalah hukum potong tangan. Faqta'u, potonglah tangan keduanya. Mau dia pencuri laki atau pencuri perempuan, sama di hadapan Allah. Allah tidak membedakan, mentang-mentang yang mencuri perempuan kemudian dikasih syafaat begitu ya. Kemudian dikasih apa istilahnya? Tidak tega ya. Melobi agar tidak dipotong tangannya, nggak bisa. Ya. Tidak ada. Allah tidak membedakan gender dalam urusan ini. Siapa saja yang mencuri, mau laki mau perempuan, potong kedua tangannya. Sebagai jaza, balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka telah membuat kerusakan dengan perilaku perbuatan mereka mencuri. Nakalam minallah, dan sebagai siksa, ya, Allah memberikan siksa buat mereka. Hukuman atas mereka yang telah mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah Rabb, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa dan juga Allah maha bijaksana terhadap putusannya. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, naqlullahi bil qat'i fi sariqati amwalin nas. Allah telah menetapkan hukuman potong tangan ya, bagi pelaku pencurian ya, atas harta manusia. Wallahu azizun fi intiqamihi minas sariq. Allah maha perkasa terhadap putusan yang telah dibuat ya. Meskipun tidak secara langsung Allah yang melakukannya, tetapi di sini Allah maha perkasa terhadap, Allah maha mendendam, dalam artian mendendam sih bukan mendam seperti itu ya, tapi memutuskan ya, perkasa dalam putusannya terhadap pencurian, as-sariq, terhadap pencuri, hakimun fima aujabahu min qat'iyadihi, dan Allah maha bijaksana terhadap hukuman yang telah ditetapkan. Ketika Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, maka itu adalah sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sesuai dengan kebijaksanaannya ya. Allah maha bijaksana terhadap keputusannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan petunjuk, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ya, tidaklah seorang pezina itu disebut sebagai seorang yang beriman. Dalam artian ketika dia berzina, hilanglah baju keimanan dari diri seorang mukmin, tetapi dia masih dikatakan sebagai seorang mukmin tetapi lagi hilang imannya ya. Wala yasriqus sariq, dan tidaklah seorang itu mencuri, ketika dia mencuri dikatakan sebagai seorang yang beriman. Jadi ketika dia mencuri, ketika dia berzina, dia tidak dikatakan pada saat itu sebagai seorang yang beriman, alias imannya sedang hilang, sedang lepas. Karena iman itu ibarat baju. Jangan sampai kita menanggalkan baju keimanan kita dengan perbuatan maksiat kita. Ketika kita bermaksiat, sejatinya kita telah menanggalkan baju keimanan yang ada di dalam diri kita. Walakin at-taubah ma'rudah, tetapi tentunya pintu taubat selalu terbuka. Allah selalu membuka dengan lebar pintu taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadi kan dikatakan tadi seorang yang berzina bukanlah atau tidaklah dikatakan sebagai seorang yang beriman, tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia menyesal ya, dengan sepenuh taubat, tidak ingin mengulangi lagi ya, dia beristighfar, bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka Allah akan kembali ya, menerima taubat orang-orang yang bersalah, dan kembali lagi lah keimanan orang tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi majan qimatuhu salasata darahim. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotong tangan pelaku pencurian ya, terhadap kasus pencurian terhadap tameng ya, tameng perang gitu ya, tameng yang harganya itu adalah 3 dirham. Harganya adalah 3 dirham. Jadi dari hadis ini bisa diambil hikmah atau kesimpulan, limit batas daripada pencurian yang berhak untuk dipotong tangannya adalah pencurian yang mencapai batas ditakar dengan 3 dirham.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariq fi rub'i dinarin fasa'ida. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memotong tangan pencuri yang melakukan pencurian senilai 1/4 dinar dan lebih daripada itu. Jadi kalau di bawah 1/4 dinar atau tidak lebih daripada 3 dirham, ya 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham ya. Berarti 1 dinar itu berarti 12 dirham. Ya, karena 1/4 dinar adalah 3 dirham, berarti 1 dinar adalah 12 dirham. Wallahu alam sekarang kalau ditakar itu 1 dinar itu berapa gram emas gitu ya. Wa fi riwayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta yadus sarik fi maduna samanil majan. Ya. Tidaklah dipotong tangan pelaku pencurian yang tidak melebihi batas harga tameng. Ya, tameng perang, maksudnya tameng ketika berperang itu harganya adalah ditakar atau dikisar 1/4 dinar atau 3 dirham. Dan di dalam riwayat Rasulullah SAW juga bersabda, iqta'u fi rub'i dinar wa la taqta'u fi maduna dzalik. Kalau mau memotong tangan pencuri, potonglah pada kasus pencurian yang mencapai 1/4 dinar atau lebih, dan janganlah kamu potong kalau belum sampai 1/4 dinar. Jadi kalau ada kasus pencurian tapi tidak sampai kepada nilai 1/4 dinar, maka tidak dipotong tangannya. Karena rubu' dinar yauma idzin salah satu darahim. Dulu ya di zaman itu rubu' dinar itu sama dengan 3 dirham. Maka 1 dinar sama dengan 12 dirham. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa. Allah melaknat seorang pencuri yasriqu al-baydah, yang mencuri telur. Maksudnya mencuri telur kok dipotong tangan? Maksud daripada mencuri telur ini adalah yang sampai kepada takar atau nilai 1/4 dinar atau 3 dirham. Karena mencuri telur itu di zaman itu mungkin sangat bernilai. Maksudnya telur bukan telur ayam gitu ya. Telur yang ada di manik-manik mahkota raja gitu ya. Ada bentuknya seperti telur gitu ya. Intinya adalah maksud daripada al-baydah di sini adalah yang mencapai nilai 1/4 dinar atau 3 dirham. Fatuqta yaduhu. Jadi Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga mengakibatkan potong tangan, dan yang mencuri tambang. Al-habl di sini tidak hanya sekedar tali biasa, tapi tali tambang, dadung besar yang bernilai, memiliki nilai. Ketika dia diambil, dia curi itu, dia jual, maka memiliki nilai. Jadi mencuri telur dan tambang, maka akibatnya adalah dipotong tangan. Jadi laknat Allah sudah menunggu bagi para pencuri sebenarnya. Insyaallah. Qala al-A'mash, di sini A'mash memberikan komentar. Kanu yarawna, mereka dulu para salafun saleh ya, para sahabat atau para tabi'in itu menilai bahwa yang dimaksud dengan al-baydah di sini adalah baydul hadid. Topi baja. Apa istilahnya ya? Jadi yang memiliki nilai. Wal habl kanu yarawna anna minha ma yusawi samanahu salasata darahim. Yang dimaksud dengan tali bukan tidak hanya seutas tali tetapi tambang ya, yang memiliki nilai sampai kepada nilai takar salah satu darahim, 3 dirham. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, kanat Makhzumiyah. Aisyah mengkisahkan satu peristiwa di zaman itu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzum. Yang mana wanita ini meminjam satu benda, satu barang yang sangat bernilai. Kemudian dia mengingkarinya. Ya, jadi ketika ditanya, mana barangnya? Kembalikan. Dia mengingkarinya, tidak mau mengembalikannya. Fa'amaran Nabi, maka Nabi pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Ya, tangan si perempuan ini. Karena dia telah berniat untuk mencuri. Ya, dengan melakukan satu aksi berupa peminjaman ya,
meminjam tapi niatnya mencuri. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk potong tangan. Kemudian keluarga si wanita tadi datang ya, mendatangi Usamah bin Zaid dalam rangka melobi. Datangi Zaid untuk melobi kepada Rasulullah agar jangan dipotong tangannya. Fakallamuhu fiha, akhirnya terjadi diskusi ya, melobi Usamah, tolong Usamah, ya kamu lobi Rasulullah agar jangan sampai keluarga kita dipotong tangannya. Kemudian Usamah menyampaikan maksud daripada keluarga si terdakwa ya, si tersangka. Akhirnya kata Nabi bagaimana? Faqala lahun Nabi, maka Nabi pun berkata kepada Usamah, ya Usamah, la araka tashfa' fi haddin min hududillahi ta'ala. Mengapa ente minta syafaat ya, dalam satu kasus yang mana kasus ini Allah yang sudah putuskan. Allah sudah memberikan had, keputusan, hukuman bagi pelaku pencurian. Kenapa kamu minta syafaat? Ini Allah yang sudah memberikan aturan. Kenapa engkau berusaha untuk melobi ya, meminta keringanan, meminta syafaat? Summa qaman Nabi, kemudian Nabi naik mimbar seraya berkhutbah kepada khalayak. Innama ahlaka man kana qablakum, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Bagaimana mereka bisa binasa? Yaitu ketika orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki jabatan mencuri tidak dihukum. Insyaallah. Idza sariqa fihi musyarif tarakuh. Kalau orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, orang-orang kaya itu kalau mencuri dibiarin aja. Wa idza sariqa fihim ad-dha'if. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, dan ketika yang mencuri itu adalah orang lemah di antara mereka, faqata'uh, akhirnya mereka dihukum habis-habisan, dipotong tangan, ditegakkan keadilan sehabis-habisnya. Insyaallah. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi kita Muhammad SAW, demi jiwaku yang berada di genggamannya, lau anna Fatimah, seandainya anakku ini Fatimah binti Muhammad, Fatimah binta Muhammad, saraqat, mencuri, laqata'tu yadah, pasti aku potong tangan dia. Insyaallah. Faquti ayadul makhzumiyah, akhirnya mendengar kata-kata Nabi ya, sudah bisa tidak dibantah lagi, tidak bisa ada bantahan, tidak bisa ada yang berkomentar, laksanakan sudah. Akhirnya wanita dari Bani Makhzum tadi dipotong tangannya. Tidak ada kata belas kasih ya. Tidak ada syafaat, tidak bisa melobi, tidak ada lobi-lobian dalam perkara ini. Baik. Wa an Abdurrahman bin Jarir qol, dari Abdurrahman bin Jarir dia berkata, sa'alna Faddalah bin Ubaid. Ini ada kasus lain ya. Ketika itu Abdurrahman bin Jarir bertanya kepada Faddalah bin Ubaid tentang perkara ta'liq yadis sarik fi unuqih. Ketika pelaku pencurian sudah dipotong tangannya ya, kemudian tangannya ini diikat di lehernya gitu ya, diikat di lehernya. Apakah ini termasuk dari sunnah? Apakah ini perbuatan ini adalah termasuk sunnah dari Nabi kita Muhammad? Ditanyakan seperti itu. Kemudian Faddalah bin Ubaid berkata, utiya Rasulullah SAW bisariqin faquti ayaduhu faqata ayadahu thumma amara biha fa'alaqat fi unuqi. Jadi Faddalah bin Ubaid langsung memberikan kisah ya, berkisah tentang kejadian yang di masa Rasul. Dulu ya, kata Faddalah bin Ubaid, Rasulullah didatangkan kepadanya seorang pencuri ya. Ya, dihadapkan kepada pengadilan ya, dibawa ke pengadilan Rasulullah. Ini pencuri ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun memotong tangannya ya, dipotonglah tangan si pencuri tadi. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diikat tangannya di lehernya. Tangan pencuri yang sudah dipotong tangannya diikat di lehernya. Wallahu a'lam maksudnya seperti apa, mungkin bisa kita kaji di syarah daripada hadis ini ya. Baik. Qala al-ulama, berkata para ulama, la tanfa'u sarik taubatuhu illa an yarudda ma sarqah. Taubatnya seorang pencuri itu tidak bermanfaat selama dia belum mengembalikan barang curiannya.
Jadi kalau memang seorang pencuri itu memang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, kembalikan barang curiannya, ya. Baru bisa dikatakan taubatnya itu bermanfaat. Fa in kana muflisan, kalau ini orang nyuri udah lama, kira-kira udah hasil curiannya udah dipakai buat kebutuhan dia lah gitu. Dan dia akhirnya jadi bangkrut, ya. Dia nggak punya apa-apa. Terus bagaimana biar taubatnya ini sempurna? Bagaimana cara mengembalikan barang curiannya? Ya, maka dia harus meminta kehalalan daripada si pemilik barang yang dicurinya. Ya. Tahallala min sahibil mal, maka dia harus meminta keridhaan, ya, terhadap korban, ya, barang yang sudah dicurinya. Jadi dia harus minta kehalalan, ya, minta keridhaan. Bagaimanapun caranya, dia harus mengembalikan. Kalau nggak punya harta untuk mengembalikan atau barang yang sudah dicurinya nggak bisa dikembalikan, maka dia harus minta kehalalan dari pemilik barang tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian kita bahas dari sisi fikih, ya, insyaallah. Pembahasan haddus sariqah, hukuman had bagi pencurian, pelaku pencuri. Fi haddis sariqah, di sini ada beberapa masalah yang akan dibahas, setidaknya ada 4 masalah. Masalah yang pertama, definisi, ya, definisi mencuri atau pencurian. Hukumnya, hadnya, ya, hukumannya, hukum pencurian dan hukuman bagi pencuri, dan hikmah daripada ditegakkannya hukum potong tangan. Ya, hikmahnya apa gitu? Yang pertama, ta'rif, ya, definisi sariqah, pencurian. Secara bahasa artinya adalah mengambil sembunyi-sembunyi, ya. Beda antara mencuri dengan hirabah, ya, menyamun, itu beda. Secara bahasa mencuri adalah melakukan atau satu tindakan mengambil, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Itu adalah secara bahasa. Secara syariat, akhdhu malil ghair, mengambil harta orang lain khafiyatan, ya, secara sembunyi-sembunyi dan secara zalim. Min hirzin misli, dari tempat penyimpanannya. Dia ngambil sembunyi-sembunyi, ya, dengan zalim dari tempat penyimpanannya. Jadi memang harta ini sudah disimpan sedemikian amannya, tapi masih jebol juga. Ini adalah tindakan pencurian. Dengan syarat-syarat tertentu, ya, syarat-syaratnya akan dibahas nanti. Hukmus sariqah, hukum mencuri. Jelas hukum mencuri adalah haram. Karena itu adalah satu tindak pelanggaran, ya, i'tida ala hukukil akharin, tindak pelanggaran terhadap hak orang lain. Wa akhda amwalihim bil batil, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Qad dalla ala tahrimihal kitab wa sunnah wal ijma'. Alkitab, Al-Quran, sunnah dan ijma' sudah memberikan petunjuk tentang keharaman tersebut, sudah menunjukkan tentang keharamannya. Dan dia termasuk dari dosa besar. Wahiyya min kabairiz dzunub, hati-hati. Kita ajarkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, apalagi yang lagi mondok di pondok pesantren, Allah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu nggak punya uang, jangan mencuri, nak. Segera telepon ayah, segera telepon ibu. Kalau butuh duit, segera telepon. Insya Allah kami kirim. Karena memang kasus pencurian di beberapa pondok itu masih terjadi, ya. Tidak hanya ini dalam lingkup pondok pesantren, bagaimana kalau di luar itu, gitu maksudnya begitu. Maka pencurian ini adalah satu tindak yang mungkin kita lihat kayak biasa-biasa aja. Jangan, karena ini kabair. Ini adalah minal kabiroh, dari dosa besar, dia termasuk dosa besar. Dan Allah telah melaknat siapa saja yang mencuri. Di dalam hadis Abi Hurairah sudah dijelaskan tadi, Allah melaknat pelaku pencurian yang mencuri telur, Masya Allah, sehingga dipotonglah tangannya akibat mencuri telur tersebut. Mencuri tambang, sehingga dipotonglah tangannya karena mencuri tambang tersebut. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang pengharaman mencuri banyak, ya. Wat tanfir minha, dan satu bentuk upaya untuk menakut-nakuti, ya. Memberikan efek jera, mengingatkan manusia, mawas diri jangan sampai mencuri. Haddu fa'iliha, hukuman bagi pelaku pencurian.
Wajibu ala fa'ili al-had, wajib bagi orang yang mencuri siapapun, mau laki mau perempuan, had, hukuman had. Ya, hukuman had ini adalah hukuman yang Allah yang memutuskannya. Allah yang sudah mengaturnya dalam Al-Qur'an, enggak bisa ditoleransi lagi. Enggak bisa dilobi lagi. Ya, enggak ada kata syafaat, minta lobi-lobian, enggak ada. Kok mau melobi Allah? Siapa Anda? Ya kan? Rasulullah aja itu berkata kepada Usama, siapa Anda Usama? Meminta syafaat, melobi hukum yang Allah yang telah membuatnya sendiri. Manusia mungkin iya gitu ya. Hukuman yang terjadi di manusia, yang dibuat manusia mungkin terjadi lobi-lobian gitu. Agar dikurangi hukumannya atau diringankan jenis hukumannya. Enggak bisa kalau hukuman had ini enggak bisa. Ya, Allah sendiri yang sudah membuat aturan masalahnya. Mau laki mau perempuan semua sama di mata Allah. Apa hukumannya? Dipotong tangan. Wali hadits Aisyah, dan juga berdasarkan hadits Aisyah tadi ayatnya sudah disampaikan ya, wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Kemudian hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-sariq fi rub'in dinar fasa'ida. Adalah Rasulullah dulu itu memotong tangan pencuri ya, yang melakukan pencurian senilai 1/4 dinar dan lebih daripada 1/4 dinar. Wali hadis Aisyah, dan juga hadis Aisyah yang lain ya, yang berbunyi inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah. Ini kisah tentang perempuan Bani Makhzum tadi ya, yang mencuri. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy itu merasa simpati ya, berempati terhadap kasus perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri. Ya, kemudian di sini disingkat ya, di sini singkat. Kemudian terbitlah sabda Rasul yang berbunyi waimallah ya, demi Allah, lau anna Fatimah ya, ini intinya di sini sebenarnya. Jadi hadis, kalau kita sering mendengar hadis wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nah, ini mula-mulanya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh wanita Bani Makhzum. Jadi ketika ada kasus itu lagi viral ceritanya ya di ketika itu, sehingga memunculkan empati dan simpati dari masyarakat ya kan. Aduh, perempuan yang mencuri, kasihan dia ya kan. Cobalah dilobi ya, mendatangi Usama, keluarganya si tersangka, untuk meminta lobi-lobian ya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ya bersabda kepada Usama, kemudian naik mimbar, sehingga terbitlah hadis yang populer ini. Seandainya Fatimah mencuri ya, Fatimah anaknya Muhammad, Masya Allah, nggak dibilang anakku ya, anaknya Muhammad, Masya Allah, mencuri, maka akan aku potong tangannya, pasti aku potong tangannya. Laqata'tu yadaha summa amara bitilkal mar'ah allati saraqat faquti'at yaduha. Akhirnya keputusan nggak bisa berubah ya, tidak ada keringanan hukuman, tidak ada. Dijalankanlah hukuman tersebut berupa potongan tangan ya, dipotong tangannya. Wa ajma'al muslimun ala tahrimis sariqah. Kaum muslimin sudah bersepakat tentang pengharaman pencurian. Mencuri itu adalah haram dan wajib bagi yang mencuri dipotong tangannya ya. Al hikmah min iqamati hadis sariqah. Apa hikmahnya? Hikmah apa yang ada di balik hukuman potong tangan? Ihtaramal Islam al-mal. Islam ini sangat menghormati harta. Apapun bentuknya Islam menghormati harta. Jadi sejatinya kita kaum muslimin ini tidak berdosa, tidak salah kalau kita memiliki harta yang menjadi kebanggaan bagi kita. Enggak salah, karena Islam pun juga memuliakannya, menghormatinya. Wahtaraba haqqal afrad fi imtilaki, dan orang-orang alias kaum muslimin yang dia bekerja kemudian memiliki harta, itu Islam menghormatinya, menghargainya. Ya, hak setiap individu kaum muslimin bekerja dan memiliki harta itu dilindungi ya, dihormati dalam Islam. Wa harramal i'tida. Nah, di sini dan Islam mengharamkan satu bentuk pelanggaran apapun itu bentuknya, dalam rangka apa? Dalam rangka merusak tatanan tadi. Karena Islam sudah mengatur, menata,
membuat tatanan tentang apa? Tentang perlindungan terhadap harta, tentang perlindungan terhadap kaum muslimin, ya, yang memiliki harta. Masya Allah. Maka Islam pun mengharamkan segala bentuk pelanggaran terhadap harta kaum muslimin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sarikoh misalnya, dalam bentuk pencurian, ikhtilas, copet, ya, jamret, ghish, dalam bentuk tindakan kecurangan, ya, dalam muamalah berlaku curang, ya, dalam rangka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kadang-kadang manusia begitu, ya, ingin mengambil harta milik orang, maka dilakukanlah segala daya upaya, ya, arisan bodong lah, ya kan, tipu-tipu jual beli, masya Allah, sembarang, berkhianat, riswah, suap, masya Allah. Au ghairi dzalika min wujuhi akli amwalin nas bil batil. Dan selain itu banyak, intinya dalam rangka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka Islam mengharamkan semua jalur menuju kepada itu. Lama kana sariq adwan fasidan fil mujtama. Di sini diibaratkan, tatkala pencuri itu diibaratkan anggota yang rusak di tengah masyarakat, ya. Seorang pencuri ini kan ibarat anggota yang rusak. Kalau kita mau analogi, ya simpel aja lah. Ketika kita punya apel 5, busuk 1, apa yang kita lakukan? Buang aja apel yang busuk itu, atau dipotonglah itu yang busuk, ya kan? Jangan sampai dia merembet kepada yang lainnya. Ya, idlau turika lasaro syarru. Kalau dibiarin aja, nanti kerusakannya itu menyebar, gitu kan? Penyakit ini akan menular, gitu. Ya, diibaratkan seandainya sarik, ya, seorang pencuri ini diibaratkan adwan fasid, anggota yang rusak, maka Islam memerintahkan atau mensyariatkan bitarki hadal abd, dibuang aja, ya. Anggota yang rusak ini dibuang aja. Maksud dari anggota yang rusak ini adalah bukan manusianya, tetapi tangannya. Jadi tangan seorang pencuri ini ibaratnya adalah dia anggota badan yang busuk, ya. Bagaimana dia mencuri harta orang lain? Dengan tangannya, ya kan? Dengan tangannya. Kita nggak mencuri dengan tangan, kita dengan sistem, sama aja loh bahasa. Mau dengan sistem kayak mau dengan apa? Emang tangan ente nggak bekerja, ya kan? Tanda tangan ente mempengaruhi ratusan miliar mungkin. Tangan ente yang bekerja, ya kan? Apapun bentuknya, tangan ente itu adalah hasil karya daripada diri ente membusukkan tangan ente sendiri, masya Allah. Jadi tangan itu harus dibuang, ya, sebagai bentuk hukuman lihat terhadap tangan ini, ya, yang telah melakukan kezaliman dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai apa? Sebagai bentuk warning, ridaan li ghairi, agar manusia yang lain itu merasa mawas diri, hati-hati, woi hati-hati, lihat apa yang dilakukan oleh pencuri, dipotong tangannya. Mau kamu dipotong tangannya? Tentu tidak, ya. Maka Islam ini sudah sangat memberikan solusi yang sangat solutif, ya. Aturannya dibangun langsung dari Allah, maka tidak ada lagi, ya, lobby-lobbyan, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penjagaan terhadap harta manusia, ya, dan sebagai bentuk penjagaan tadi, ya, dan juga peringatan bagi manusia yang lainnya. Itulah hikmah, diantara hikmah dilaksanakannya potong tangan bagi pelaku pencurian. Kemudian syarat wajib, ya, hadis sarikoh, syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana potong tangan itu bisa dipenuhi? Nah, ada syarat-syaratnya, harus dipenuhi dulu. Agar hukuman had ini bisa ditegakkan, ya, dan bisa dipotong tangan pencuri, maka syaratnya harus dipenuhi dulu. Yang pertama, an yakuna akhdul mali ala wajhil khafiyah. Tindakan pengambilan harta tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namanya aja mencuri. Jadi mencuri tadi, ya, definisinya sudah dibahas, adalah akhdul mal ghair khufyatan wa zulman, mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat penyimpanannya, ya, dari tempat penyimpanannya sudah disimpan baik-baik, keamanan tingkat tinggi, ada CCTV pula, masih kebobolan. Nah, itulah pencurian, gitu, ya.
Fa in lam yakun kadzalik. Nah, kalau dilakukan tidak sesuai definisinya, maka tidak dipotong tangannya. Ya, tidak dipotong tangannya. Fal muntahib ala wajhil ghalabah wal muqtasib wal muqtatif la qat'a alaihim. Al muntahib ini merampas harta, ya merampas harta tapi tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan dia. Ya, nyopet lah atau jambret gitu ya. Maka enggak dipotong tangannya. Ghosab, ya ghosab itu yang ngambil gitu ya, udah ngambil aja gitu. Mobil ditaruh di luar parkiran, nggak di dalam garasi, ya salah siapa gitu, diambil deh sama orang ya kan. Dia nggak nyuri, loh mas saya nggak nyuri, saya ngambil ya kan. Kalau mencuri ya mobilnya ditaruh di garasi, digembok, di CCTV, nah itu pencurian. Tapi kalau di luar, apakah termasuk dalam kategori pencurian? Makanya definisi ini harus kita pahami dulu. Ya. Al-muntahib mencopet, menjamret dengan merampas dengan terang-terangan, ya tidak sembunyi-sembunyi, ya. Wal muqtasib wal muqtatif, muqtatif juga sama ya, mencopet gitu. Tadi al-muntahib itu merampas ya. Ala wajhil ghalabah, dengan melakukan paksaan ya. Jadi ya apa sih istilahnya, kalau dulu waktu anak SD itu pernah ya. Jadi mau sekolah itu dihadang 2 orang gitu ya. Dihadang 2 orang, apa sih istilahnya? Kemudian kayak ditodong rokok apa pisau gitu, cepek-cepek 100, 500 gitu. Atau mana sepatunya, mana sepatu ente bagus, ambil sini. Nah itu namanya intihab ya. Itu nggak dipotong tangannya itu, karena dia tidak melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi. Dia melakukannya dengan terang-terangan dan dengan paksaan ya, al-ghalabah, dengan kekuatan gitu ya, dengan kekuatan. Wal muqtasib wal muqtatif la qat'a alaihim, tidak dipotong karena ada dalilnya. Laisa ala kha'in wala muntahib wala mukhtalis qat'un. Bagi orang yang berkhianat, bagi orang yang mencopet, ya menjamret, merampas, tidak dipotong tangan. Ya. Kita lanjut 2 lagi, habis itu kita azan. Ayyakuna sarik mukallafan. Yang mencuri ini adalah seorang yang mukallaf, yang dibebani hukum taklif ya, hukum syariat. Dia berupa orang yang dewasa, balik dewasa, akil dan berakal. Maka anak kecil yang mencuri, orang gila yang mencuri, itu nggak dipotong tangannya, karena mereka terangkat dari beban taklif ya, mereka bukan seorang yang mukallaf. Tapi di sini ada catatannya, bagi anak kecil, kalau orang gila mencuri mau dikasih tahu juga nggak paham dia ya kan. Mungkin dia waktu masih warasnya dia suka nyuri, akhirnya ilmu mencurinya kebawa waktu dia gila gitu kan. Dia masih punya teknik mencuri, ya udah nggak usah dihukum, dia orang gila gitu. Nah tapi kalau anak kecil zaman sekarang udah pinter-pinter mencuri. Dari mana ilmunya lah? Internet banyak ya kan, ngajarin apa aja udah di internet itu. Anak kecil mencuri, nah apa hukuman bagi dia? Dia tidak dihukum potong tangan, tapi dia dihukum dengan hukuman yang mendidik. Ya, dihukum dengan hukuman yang mendidik ya. Yu'addab as-saghir idza saraqa. Dididik, anak kecil itu dididik ketika dia mencuri, dikasih tahu, dididik jangan ngulangi lagi, entah bagaimana caranya. Mungkin dipotong uang jajannya atau diskors gitu ya, dan sebagainya. Intinya adalah dikasih hukuman yang mendidik. Yang ketiga, an yakuna sarik mukhtaron. Orang yang mencuri ini tidak ada paksaan, alias dia memang sukarela gitu, memang udah diniatin dia mencuri. Falaqat alal mukrah ya. Tidak dipotong tangan bagi orang yang mencuri karena ada paksaan ya, ada dipaksa dia untuk mencuri, maka tidak dipotong tangan karena dia ma'dzur ya, dia ada uzur di situ. Sebagaimana sabda Rasulullah, rufi'a an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat alias dimaafkan ya dari umatku itu kesalahan ya, an-nisyan karena lupa, kealpaan, kelupaan, dan apa-apa yang ada unsur paksaan. Baik, kita azan dulu insyaallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, kita lanjutkan. Yang keempat, syarat wajib daripada hukuman had bagi pencurian. Yang keempat, agar bisa ditegakkannya hukuman had itu adalah si pencuri dia mengetahui tentang hukum mencuri, alias dia tahu bahwasanya mencuri itu haram tapi dia lakukan. Nah,
maka ketika itu tidak ada ampunan, alias dipotong tangannya. Karena kalau dia nggak tahu, tapi masalahnya sekarang ada nggak orang yang nggak tahu kalau mencuri itu haram gitu? Mungkin ada ya. Jadi ketika ada orang yang jahil terhadap hukum mencuri, ya alias dia nggak tahu kalau hukum mencuri itu haram, maka tidak dipotong tangannya. Yang kelima, an yakunal masruk malan muhtaraman. Barang yang dicuri ini adalah harta yang dihormati atau bernilai dalam Islam, ya, dihormati dalam Islam. Kalau selain itu, maka ya tidak dipotong tangannya. Fama laisa bimalin la hurmata lahu. Kalau hartanya itu tidak ada nilainya di dalam Islam, jadi Islam tidak memandang itu sebagai satu harta yang terhormat. Seperti apa? Seperti alat-alat lahu, seperti alat-alat yang melalaikan, ya, alat musik mungkin ya di sini maksudnya ya. Khomer, ya, orang mencuri khomer, orang mencuri gitar gitu ya, mencuri studio musik jebol gitu, dicuri sama maling gitu ya. Nah ini pelaku pencurinya nggak dipotong tangan. Oh, ada kesempatan dong berarti nih ya kan. Kalau gitu kalau mencuri, curi aja studio musik, terus dijual hasil anunya, curiannya, nggak dipotong tangan insya Allah. Jangan, anak nggak nyuruh antum kayak gitu ya. Tapi memang tidak dipotong tangan nih, karena benda-benda ini, barang-barang ini tidak terhormat dalam Islam. Khomer, babi, ya, bangkai, kandang babi, hilang 10 babi dijual gitu, dicuri sama orang, nggak dipotong tangan, insya Allah selamat dia. Wal maitah, bangkai. Wa kadama kana malan lakinnahu ghairu muhtaram. Nah, begitu juga dengan harta tapi dia enggak terhormat, tidak ada nilainya gitu. Seperti hartanya orang kafir harbi. Makanya orang di luar sana ada yang punya syubhat ya, atau menjadikan wilayahnya itu menjadikan kayak orang kafir yang ada di situ kafir harbi semua. Aduh, dari mana? Ya, jadi mengkondisikan gitu ya. Wah, orang-orang kafir sekitar kita ini kafir harbi, boleh kita ambil hartanya ya kan? Apa istilahnya itu? Penjarahan gitu ya. Enggak, kalau dalam situasi yang betul-betul perang, ya, dalam situasi yang betul-betul di mana memang kondisinya orang kafir di situ saat itu adalah sebagai kafir yang harbi, maka harta mereka itu enggak ada nilainya. Ya, enggak ada nilainya. Fa innal kafir halalud dam wal mal. Karena orang kafir di saat perang ya, itu halal darah dan juga halal hartanya. Makanya itulah yang menjadi ambisi dari sebagian orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Oke. Maka tidak dipotong tangan dalam kasus mencuri harta kafir harbi ya, kafir harbi anak katakan. Baik, yang keenam, an yablugha syai' al masruq nisaban. Harta yang dicuri ini sudah sampai kepada nisabnya. Nilai takar batas takarnya gitu ya. Wa huwa rubu' dinar dhahaban fa aksar, yaitu 1/4 dinar emas ya, 1/4 dinar emas dan lebih daripada 1/4 dinar. Jadi batas limitnya 1/4 dinar. Kalau di bawah 1/4 dinar enggak dipotong tangan. Atau sama dengan ya, 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham perak ya, dirham perak. Atau yang semisal ya, mata uang yang memang senilai dengan 1/4 dinar. Jadi kalau kita ya rupiah dikurskan aja dengan 1/4 dinar itu berapa gitu ya kan, kalau dirupiahkan gitu. Falaqad afi aqal min dzalik, kalau tidak sampai kepada nisabnya, batasnya, maka enggak dipotong tangannya. Yang ketujuh, an yakunal malu al masruq min hirzi mithli. Harta yang diambil itu diambil dari tempat penyimpanannya. Ya. Yaitu tempat yang memang dikhususkan ya, dijaga untuk meletakkan harta, menyimpan harta secara urf, secara kebiasaan manusia. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafil amwal. Berbeda-beda dilihat dari harta yang disimpan tadi. Ya kalau mobil di garasi ya kan. Apalah, burung ya taruh rumah ya, jangan taruh di luar. Burung taruh luar lupa dimasukin, diambil sama pencuri ya nggak dipotong tangannya. Saya sama aja mempersilahkan pencuri, silakan ambillah burung saya itu ya kan. Jadi benar-benar sudah disimpan gitu pada tempatnya, tapi akhirnya bobol juga, ini pencurian ya. Tapi kalau misalnya tadi malam burung saya udah dimasukin belum ya, mobil saya udah masuk garasi belum, hilang ya udah, loss aja udah, nggak usah nuntut ya kan, nggak ada potong tangan. Jadi sesuai dengan jenis bendanya gitu loh. Makanya kita harus berhati-hati juga dengan barang-barang kita. Dan di setiap negara pun juga beda-beda, mungkin wallah alam ya.
Kalau di negara-negara luar sana naruh mobil di depan rumah pun itu mungkin sudah dalam kategori dia menjaga mobilnya gitu ya. Mungkin dengan alarmnya ya kan, dengan sistem pengamanannya, tapi bobol lah itu pencurian. Tapi kalau mobil kita udah dibiarin aja tanpa pengamanan, ya udah, berarti nggak disimpan dia. Oke. Wa yarji fihi ilal 'urf. Nah, itu semua kembali kepada kebiasaan masyarakat ya. Tempat barang-barang apa yang kalau disimpan tuh seperti apa penyimpanannya, kemudian setiap negara beda-beda. Fa in saraka min ghairi hirs, kalau ada orang mencuri tanpa penjagaan, ka'an yajid baban maftuh, pintu rumahnya nggak dikunci ya kan, biasanya di double 3, kok nggak dikunci, masuk aja dia kan. Atau hirzon mahtukan, gemboknya udah congkel gitu ya, intinya udah tidak diamankan gitu loh, tidak ada pengamannya, maka tidak dipotong tangannya. Fala qat'a alaihi, enggak ada potong tangan. Yes, terus yang ke-8, antantafi asyubha anis sarik. Syubhat hilang dari pencurian. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak ada syubhat gitu ya, tidak ada syubhat. Maksudnya itu tidak samar lagi gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud apa? Ketika seorang anak mencuri harta ayahnya, orang tuanya, ini termasuk dalam kategori syubhat, alias ini di luar daripada hukumannya gitu, di luar daripada kebiasaannya. Maksudnya tidak ada potong tangan. Ya. Wa kada man saraka min mali ibnihi. Anak ngambil uang bapaknya, mencuri uang bapaknya, mencuri harta bapaknya. Bapak mencuri harta anaknya gitu ya. Maka di sini termasuk dalam ada syubhat gitu. Maka tidak ada potong tangan ketika anak mencuri harta bapaknya, bapak mencuri harta anaknya. Karena masing-masing itu memiliki kewajiban menafkahi. Anak itu punya kewajiban menafkahi orang tuanya, anak laki-laki ya. Kemudian bapak, seorang ayah juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya. Jadi tidak bisa berlaku ya, tidak berlaku meskipun terjadi pencurian di situ. Wala yuqta asy-syarik bis-sariqah min mali lahu fihi syirkun. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, banyak terserah, yang berserikat dalam satu usaha. Ya, berserikat dalam satu usaha. Menanam saham bareng-bareng. Si A mencuri harta usahanya bareng-bareng tadi gitu ya, maka tidak dipotong tangannya karena dia sejatinya punya saham di situ, tetapi dia ingin lebih gitu ya dengan mencuri, maka tidak dipotong tangannya. Wa kada kullu man lahu istihqaq fi mal, dan begitu juga dikiaskan dengan setiap orang yang punya keberhakan. Mungkin ya wallahu alam bisa dikiaskan dengan mungkin pegawai mencuri harta bosnya gitu ya, itu nggak dipotong tangannya karena dia ada keterikatan, ada saham ya. Dia sebagai pegawai dan dia punya hak di situ juga untuk mendapatkan gaji dan sebagainya. Tapi mungkin ya manusia ya, balik lagi mungkin dia tidak merasa qanaah gitu ya, mungkin merasa kurang atau merasa jengkel dengan bosnya gitu. Akhirnya dia curi itu mobilnya bosnya gitu ya. Atau apapun benda milik bosnya atau apapun yang milik perusahaannya diambil. Nah, ini tidak ada potong tangan. Tapi apa hukumannya? Yu'addab. Dia dikasih hukuman yang mendidik, dan dia diminta untuk mengembalikan harta curiannya. Diminta untuk apa? Mengembalikan harta curiannya. Kembalikan harta curiannya karena kamu telah melakukan tindak pelanggaran berupa pencurian. Kamu tidak dipotong tangan ya, tapi kamu diminta untuk mengembalikan harta tersebut. Mungkin kalau yang tadi misalnya tadi pegawai tadi mencuri harta bosnya, mungkin bisa dipecat gitu ya, atau apalah istilahnya. Yang pasti tidak ada potong tangan di situ. Yang ke-9, antasbut as-sariqah indal hakim. Nah, ini yang paling penting. Kasusnya sudah naik ke meja hijau. Ya, kasus pencurian sudah diangkat. Jadi korban mengangkat kasus ini ke pengadilan. Ya. Imma bi syahadati adlain, bisa jadi karena 2 orang saksi ya, yang ada saksi yang melihat pencurian, kemudian dia angkat kasusnya ke pengadilan, ke hakim pemimpin, atau pencurinya ngaku. Pencuri ngaku ke hakim ya, ke pengadilan. Wa amal iqrar falianal insan ghair muttaham fil iqrar. Nah, intinya itu ya tadi.
Jadi yang kesembilan syarat ketika hukuman had ini bisa ditegakkan adalah syarat yang kesembilan adalah kasus sudah naik ke pengadilan. Yang ke-10 an yutalib al-masruq minhu bimalihi. An yutalib al-masruq minhu bimalihi li'anna al-mal yubahu bil badli wal ibaha fa yahtamal ibahatu sahibi lahu au idnu bidukhuli hirzi au ghirdak mimma yasqutul had. Nah, jadi ada yang ke-10 itu korban itu meminta haknya, alias ketika terjadi pencurian, misalnya ada pihak B yang dirugikan, dia mengangkat kasusnya. Ya. Kalau yang tadi kan yang ke-9, kasus ini sudah ditetapkan di pengadilan baik karena ada 2 orang saksi yang melaporkan atau karena pengakuan si pencuri. Nah, kalau yang 10 kasusnya diangkat oleh korban. Gitu. Kasusnya diangkat oleh korban. Kalau misalnya kasusnya nggak diangkat, alias B merasa tahu yang mencuri A, tetapi dia nggak mau ngangkat kasus ini ke pengadilan, ya, ke pengadilan, dia rela aja, udahlah nggak apa-apa deh, diridoin aja, atau dipersilahkan. Misalnya tahu nih sebenarnya A ini yang nyuri, dia lihat CCTV, ini udah punya CCTV, oh begitu cara dia mencuri, sudahlah nggak apa-apa, dibiarin aja. Nah ini karena kasus ini diikhlaskan gitu ya, maka tidak terjadi potong tangan bagi pencuri. Karena yang ke-10 syaratnya apa? Ada naik ya, kasusnya diperkarakan oleh korban. Kalau korban nggak memperkarakan ya nggak bisa potong tangan jadi. Gitu ya. Jadi yang ke-10 seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, syafaat. Ya, lobby-lobby dalam had as-sariqah, dalam hukuman had dalam pencurian. Wahibatul masruq lis-sariq, dan hadiah harta yang dicuri dihadiahin aja deh buat pencurinya. Yang pertama asy-syafa'ah fi hadis sariqah, syafaat bagi hukuman had pencurian tidak boleh ya. La tajuzu syafa'ah, enggak ada istilah syafaat di dalam hukuman had sariqah. Wala fi ghairihi minal hudud, dan di had-had yang lainnya. Hukuman had apapun bentuknya, seperti kemarin sudah kita sampaikan, ada hadul qadhaf, hadul qatl, hadul khamr ya, syarbul khamr. Sekarang had as-sariqah, nanti had hirabah. Itu dalam semua bentuk had di mana Allah yang memutuskan hukumannya, tidak ada syafaat. Ya, sebagaimana hadis tadi ya sudah kita sampaikan, hadis wanita Bani Makhzum yang mencuri kemudian meminta syafaat kepada Usamah untuk disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah meniadakan ya, tidak menerima syafaatnya. Yang kedua, hibatul masruq lis-sariq, hadiah ya. Jadi korban atau pihak yang dirugikan akhirnya menghibahkan aja, udahlah nggak apa-apa ya, harta yang diambil dikasih buat pencurinya. Ya juz, boleh korban ya menghadiahkan, menghibahkan sesuatu berupa barang yang dicuri kepada pencurinya dan memaafkan pencurinya tadi ya. Tapi ingat catatannya, qabla raf'il amr lil hakim. Bisa memaafkan tapi sebelum perkaranya naik ke pengadilan. Ya, ketika masih ranahnya itu belum sampai ke pengadilan, ya sudah maafin aja gitu ya. Karena kalau sudah antum angkat, ya antum merasa dirugikan, antum angkat, antum nggak terima, ya sudah, nggak ada penyesalan. Jangan nanti ketika di pengadilan menyesal. Ya, sebagaimana di sini kisah Sofwan ya. Nah di sini hadis Sofwan bin Umayyah. Ada orang yang mencuri selendangnya si Sofwan bin Umayyah. Kemudian dia tergesa-gesa, alias udah langsung laporkan kepada Rasulullah. Akhirnya dilaporkan kasusnya, sudah sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah langsung memberikan putusan potong tangan. Kemudian tatkala ya sudah mau dilaksanakan hukuman potong tangan, Sofwan baru bilang, "Inni a'fu wa atajawaz." Rasulullah, aku maafin dia, aku nggak tega ya Rasulullah, kasihan dia. Ya. Wa fi riwayah qala ya Rasulullah huwa lahu. Kemudian dalam riwayatnya kata Sofwan bin Umayyah gimana? Ya Rasulullah, udah deh, barang yang diambil milik dia aja, anak kasih deh, anak ikhlasin, kasih buat dia. Kata Rasulullah apa? Halla qabla an ta'tiyani bih. Kenapa ente nggak maafin ya sebelum perkara ini sampai kepadaku, kata Rasulullah. Jadi ini pelajaran-pelajaran ini menjadi
apa ya? Agar kita bisa menjadi budaya di sekitar kita. Jangan jangan sampai gegabah gitu ya. Meskipun ada pencurian, kita bisa ambil hikmahnya. Ternyata kok CCTV-nya itu kan tetangga sebelah yang nyuri kan. Kok cuman ayam doang kok, santai aja gitu ya. Udahlah buat dia aja. Tapi kalau yang nyuri udah kasusnya lain ya wallahu alam ya kan. Intinya adalah sebelum dia naik ke pengadilan, maka diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, boleh-boleh lah gitu ya. Tapi kalau udah naik ya sudah, tidak ada syafaat. Bagian mana yang dipotong? Ya, caranya memotong bagaimana? Ini penting juga nih. Syarat-syarat tadi sudah lengkap semuanya, ya. Akhirnya sahkah ya, udah nih, udah nggak ada yang menghalangi, ya, untuk dilakukan proses pemotongan tangan. Maka yang dipotong tangan itu adalah tangan kanan. Ya, si pencuri dipotong tangan kanannya, sini pergelangannya. Ya, pergelangannya tidak sampai sini. Definisi tangan itu sampai pergelangannya, tidak sampai sini, tidak sampai siku, apalagi sampai sini. Tangan itu sampai pergelangan aja. Jadi yang potong sini. Ya, yang dipotong pergelangan tangannya, tangan kanan. Setelah dipotong tangannya, diobatin tangannya biar nggak mati itu, darah ngalir terus soalnya. Zaman dulu cara ngobatinnya gimana? Dikasih besi panas, sos gitu. Wah. Atau dimasukin ke dalam minyak yang mendidih, cemplungin tangannya biar mampet darahnya gitu. Atau sekarang kan zaman udah canggih ya, nggak apa ya, tidak mestilah dengan besi panas ditempelin gitu ya, bikai ya istilahnya, bikai, pengobatan dengan kai, atau dicelupin ke minyak panas yang mendidih ya. Intinya adalah untuk menghentikan darah itu biar terus ngelus ngalir ya, biar mampet gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau si pencuri nekat lagi nyuri yang kedua kalinya, yang dipotong kaki sebelah kiri, nyilang ya. Habis tangan kanan dipotong, kakinya sini sampai KB ya, di sini aja, nggak usah sampai dengkul ya, itu bukan kaki ya, kaki cukup di pergelangan kakinya aja. Jadi potong situ. Terus ya diobatin, segera diobatin. Masih nyuri lagi, ya potong tangan kiri ya, gitulah. Tangan kanan pergelangan masih nyuri, kaki kiri masih nyuri lagi, tangan kiri nyuri lagi, kaki kanan. Insya Allah. Ya, selesai kita dari as-sariqah. Sekarang kita yang kedua, tentang menyamun ya, hirabah. Baik, ini insya Allah lebih singkat daripada as-sariqah. Qat'ut thariq, bahasa Arabnya qat'ut thariq atau hirabah ya, muharabah atau hirabah, karena firman Allah berbunyi innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Barang siapa yang melakukan memerangi ya, muharabah, haraba yuharibu, haddul, kalau di fikihnya hukuman hadnya haddul hirabah. Tapi kalau istilah dosa besarnya qat'ut thariq ya, menyamun. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan tindakan upaya untuk melakukan perusakan ya, melakukan upaya merusak ya. Apapun bentuknya nanti akan disebutkan, maka hukuman bagi mereka adalah an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqata aydihim, atau dipotong tangannya dan kakinya secara timbal balik alias secara silang gitu ya, secara silang. Au yunfa'u minar, atau diasingkan ya dari tempat dia ya, diasingkan, dibuang ya, ke tempat lain atau dipenjara. Sebenarnya ketika orang dipenjara itu sudah dalam istilahnya juga sudah dalam kategori diasingkan ya. Jadi kalau sekarang mungkin tidak perlu dibuang ke pulau terpencil gitu, nggak usah, di penjara udah cukup sebenarnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu bentuk penghinaan buat mereka di dunia, hukuman-hukuman tadi. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Ingat, di akhirat menanti hukuman yang lebih dahsyat. Qala al-Wahidi rahimahullah, berkata Wahidi rahimahullah, makna yuharibunallah wa rasulahu ya'saunahuma. Arti maksud daripada memerangi Allah dan Rasulnya adalah memaksiati mereka, memaksiati Allah, memaksiati Rasul, dan tidak mentaati Allah ataupun tidak mentaati Rasul. Kullu man asaka fa huwa muharibun laka. Di sini dianalogikan kata Wahidi, siapa saja ya yang
memaksiati kamu, tidak mentaati kamu, maka sejatinya dia telah memerangimu. Siapa saja yang tidak taat sama kamu, maka sejatinya dia telah memerangi kamu. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan maksud daripada firman Allah melakukan tindak upaya melakukan kerusakan atau pengrusakan di muka bumi adalah dengan membunuh, ya. Jadi tindakan pembunuhan itu satu bentuk tindakan merusak bumi, ya, merusak bumi, melakukan tindak perusakan. Mencuri, akhdul amwal, mengambil harta, merampas. Wa kullu man akhadha silah 'alal mu'minin, dan sesiapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Masya Allah. Orang mukmin diperangi, berarti dia sejatinya telah melakukan tindak perusakan di muka bumi. Yas'auna fil ardi fasada, dia telah melakukan upaya merusak bumi ketika mengangkat senjata untuk memerangi kaum mukminin. Fahuwa muharibun lillah, dia telah memerangi Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Auza'i dan Syafi'i. Kemudian Al-Walibi, ya, membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, maksud daripada firman Allah an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Berkata Al-Walibi dari riwayat Ibnu Abbas, au, kata-kata au di ayat tadi, au an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim, itu maksudnya adalah pilihan. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang diyakini oleh Al-Walibi. Maksudnya pilihan. Maksudnya pilihan bagaimana? Maksudnya seorang hakim, seorang imam itu boleh menjatuhkan hukuman sekehendak dia. Gimana maksudnya? Kalau imam berkehendak, hukumannya dibunuh. Ya, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, ya, yang melakukan perbuatan perusakan atau memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau imam berkehendak untuk dibunuh, hukumannya dibunuh. Kalau imam berkehendak untuk disalib, disalib. Kalau imam berkehendak hukumannya adalah berupa diasingkan, dipenjara, dipenjara. Wa hadza qaulul Hasan, dan ini adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib dan Mujahid. Tetapi yang lebih rajih wallahu taala alam, sebagaimana yang ada di fikih, adalah pendapat Ibnu Abbas yang diyakini oleh Atiyah, ya. Au, kata-kata au di ayat ini bukan bermakna ibahah, ya, bukan bermakna ibahah atau pilihan, tetapi maksud daripada urutan-urutan tadi itu adalah level-level hukuman sesuai dengan kejahatannya, ya. Martabatun lil hukmi, tingkatan atau level hukuman sesuai dengan tindakan kejahatannya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya faman qatala wa akhadal mal. Nah, ini barang siapa yang dia melakukan tindakan menyamun, menghadang, membegal, ya, ditambah dengan tindakan membunuh plus mengambil harta, dia menghadang orang, ya. Kemudian dia membunuh korban dan mengambil harta si korban di saat itu. Dua tindakan sudah dilakukan. Maka hukuman bagi dia apa? Dia dibunuh kemudian disalib. Dibunuh plus disalib. Setelah dibunuh disalib mayatnya selama 3 hari biar viral, ya, biar viral gitu, ya, biar masyhur, orang-orang tahu, oh ini orang, ya, dihukum karena dia melakukan tindakan pembunuhan plus perampasan, mengambil harta, ya, membegal. Jadi membegal ini bukan sesuatu yang remeh, ya. Di mata Islam membegal ini sesuatu yang dosa besar. Dia menghadang orang aja, nakut-nakutin orang, meneror orang dengan tanpa membunuh dan mengambil harta si korban, itu sudah dosa besar. Apalagi kalau dia membunuh si korban plus ngambil hartanya, tadi hukumannya apa? Dibunuh plus disalib. Kalau cuma ngambil hartanya tok, nggak dibunuh, dia datang menghadang gitu, ya, segerombolan, geng gitu, dia menghadang kemudian merampas, mengambil harta orang di tengah jalan tadi, tidak dibunuh, ya, si korban nggak dibunuh, dibiarin aja hidup, maka hukumannya dipotong tangan. Barang siapa yang membunuh, nggak ngambil harta, dia nggak ngambil harta, dia cuma membunuh, ya, mungkin melawan, akhirnya dibunuh itu orang, ya kan, hartanya nggak diambil, ketakutan dia mungkin, ya, akhirnya dia pergi, si begal tadi, maka dia dibunuh,
Hukumannya dibunuh karena dia telah membunuh. Wa man akhafas sabil. Nah ini. Barang siapa yang cuma nakut-nakutin aja, ya, ingin menunjukkan, "Weh, aku ini geng motor hebat," ya kan? Kamu lewat daerah saya, ditakut-takutin, ya, dipelonco, apapun istilahnya, ya, dimalu-maluin, ya, intinya nggak dibunuh, nggak diambil hartanya. Walam yuktal, ya. Wa man akhafas sabil walam yaktul, ya, dia tidak membunuh, dia diasingkan. Hukumannya dia diasingkan, dipenjara dia. Wa hada madhabus Syafi'i, ini madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Syafi'i aidan yuhaddu kullu wahidin biqadari fi'lihi. Setiap orang yang melakukan tindak kriminal itu dihukum sesuai bentuk kejahatannya. Faman wajaba 'alil qatl was-sulb kutila qabla sulbihi li karahiyati ta'dibihi wa yuslabu thalathan thumma yunzal, ya. Barang siapa yang wajib dihukum dengan dibunuh dan disalib, maka sebelum disalib dibunuh dulu. Ya, kalau memang hukumannya adalah dibunuh dan plus disalib, maka jangan disalib dulu baru dibunuh, tapi dibunuh dulu baru disalib biar enggak diazab. Jadi enggak boleh ya mengazab orang, ya. Mentang-mentang hukumannya dibunuh dan disalib, si pelaku disalib baru dibunuh gitu. Tidak, dibunuh dulu baru disalib. Kemudian dibiarkan digantung, ya, tergantung di tiang salib itu selama 3 hari. Baru diturunkan. Wa man wajaba 'alil qatl duna sulb qutil. Barang siapa yang hukumannya itu tadi adalah dibunuh, tadi yang dibunuh tadi orang yang menghadang, ya, menyamun, merampok, merampas, ya, membegal, dia nggak ngambil harta tapi membunuh korban, maka dia dibunuh, ya kan? Setelah dibunuh, mayatnya, ya, mayat si pelaku tadi itu diserahkan kepada ahli keluarganya, ya, kepada ahli warisnya atau keluarganya untuk dikebumikan. Wa man wajaba 'alil qata' dunal qatl faqutiyat yadul yumna tsumma husimat. Barang siapa yang hukumannya dia adalah dengan dipotong tangan, ya, tidak dibunuh, maka segera aja dipotong tangan kanannya, kata Imam Syafi'i. Dipotong tangan kanannya kemudian diobatin. Ya, kemudian diobatin. Kalau dia ngulang lagi, ya, melakukan tindakan pencurian lagi, yang kedua kalinya dipotong kaki kirinya. Kalau dia ngulang lagi, dipotong tangan kirinya. Ngulang lagi, dipotong kaki kanannya. Baik. Kemudian kita lanjut. Wa qaulu ta'ala au yunfa'u minal ard, dan firman Allah au yunfa'u minal ard, atau diasingkan, ya, dibuang dari daerahnya. Maksudnya adalah, berkata Ibnu Abbas di sini, huwa an yahdar al imam damahu fayaqulu man laqiyu falyaqtulhu. Di sini menanggapi firman Allah ini Ibnu Abbas memberikan arahan, ya, pandangan. Jadi bagi hakim, bagi pengadilan, hakim yang memutuskan perkara dia itu berhak untuk memberikan sayembara. Misalnya hukuman dia adalah yunfau minal ard, ya, masuk dalam kategori diasingkan dari daerahnya atau dipenjara atau pokoknya yunfau minal ard, maka bagi hakim berhak untuk bilang atau membuat woro-woro. Barang siapa yang berhasil menemukan orang ini, ya, alias DPO dia, maka dibunuh, ya, maka bunuh aja nggak apa-apa gitu, ya. Hada fi man lam yuqdar alaihi fa amma man qubida alaihi, ini kalau DPO. Tapi kalau udah ditangkap, ya, orangnya pelaku sudah ditangkap dan hukuman dia adalah yunfau minal ard, ya, nafyun minal ard, maka dia di penjara pun sudah termasuk dalam kategori diasingkan. Li'annahu idza hubisa wa muni'a min at-taqallub fil bilad faqad nafiya minha. Karena fungsi daripada penjara itu adalah dia terkekang, tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa melakukan aktivitas di negerinya, sama saja dengan diasingkan. Jadi tadi bagi hakim bisa membuat woro-woro kalau dia masih DPO, ya, masih DPO, masih dicari, belum ditangkap. Dia bilang kepada masyarakat, barang siapa yang menemukan fulan, ya, dibunuh silahkan, ya. Siapa yang menemukan bunuh aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah ditangkap, ya, sudah ditangkap, maka salah satu bentuk nafyul minal ard, ya, diasingkan dari bumi adalah dengan dipenjara. Di sini ditutup, ya, Imam Zahabi menutup dengan satu catatan menarik. Dengan melakukan upaya qat'ut thoriq aja, dengan melakukan upaya menakut-nakuti, meneror manusia di tengah jalan,
ya membegal tanpa membunuh dan merampas itu sudah termasuk dosa besar. Bagaimana jika dia ya melakukan tindakan tambahan berupa mengambil harta atau membunuh jiwa? Maka dia telah melakukan dosa besar yang bertingkat-tingkat, ya. Banyak dosa besar telah terkumpul pada diri pelaku yang tadi itu. Ditambah lagi apa yang mereka lakukan itu berdasarkan kebiasaan mereka. Orang-orang seperti itu meninggalkan sholat, ya kan? Mengambil harta ya tadi dibelanjakan untuk foya-foya, untuk minum khamr, untuk berzina. Allah, dosanya udah tumpuk aja dah, ya kan? Tumpuk aja sebanyak-banyaknya, sampai segunung pun ya, tumpuk aja. Dosa besar yang bertumpuk-tumpuk. Dia udah meneror, plus ya membegal tadi ya, udah menakut-nakuti orang di tengah jalan, memberikan rasa takut bagi orang yang lewat, ditambah ngambil hartanya, ditambah bunuh jiwanya, ditambah lagi dia orang yang nggak suka sholat, nggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Allah. Ditambah lagi uangnya tadi buat foya-foya, buat minum khamr, buat zina, buat semua. Masya Allah, dah lengkap dah. Imam Zahabi menutup dengan nas'allahu al-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dari setiap bencana dan ujian. Baik, kita sekarang masuk kepada fikihnya. Insyaallah tidak banyak. Haddul hirabah. Ya, fi haddil hirabah. Hukuman bagi penyamun. Menyamun ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan dengan merampas, ya, merampok. Begal pun sama ya, masuk dalam kategori menyamun. Maksud atau ta'rif ya, definisi dari al-harabah atau hirabah, al-harabah ma'khudun min hariba, haraban. Dari asal katanya dari hariba. Akhadha jami' amali. Nah, ini bedanya. Dia merampas, mengambil semua harta milik korbannya. Kalau mencuri tadi kan hanya mengambil harta yang diamankan saja, ya. Dia tahu letak-letak harta yang tersembunyi, dia mencuri. Nah, kalau haraba ini dia merampas semua, semua dirampas. Itu secara bahasa. Secara istilah al-buruz li akhdhi malin aw li qatlin aw li irhab. Dia terang-terangan melakukan aksi dengan terang-terangan karena dia banyak, ya, berkelompok, nggak cuma satu, kadang dua, kadang tiga, dan banyak dalam rangka mengambil harta orang, ya, atau membunuh orang, atau melakukan tindakan teror, ya, dengan kesombongan. Ya, ini sih biasanya terkumpul pada sifat-sifat geng motor sih biasanya. Wallah alam ya, anak nggak tahu. Alhamdulillah anak belum pernah ya. Tapi seperti itulah mungkin gambarannya gitu. Maka sudahlah, yang antum lakukan itu tindakan sia-sia plus dosa besar lagi. Udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu. Kalau mau ikutan geng motor yang Islami gitu. Ada ya geng motor Islami ya, insya Allah. Daripada melakukan tindakan yang sia-sia. Di dunia antum ini bukan orang yang jantan yang begitu, ya. Itu bukan seorang yang menunjukkan sifat kejantanan, enggak. Di mata Allah itu adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Seharusnya manusia lewat jalan dengan keadaan aman, antum malah bikin ketidakamanan di situ. Masya Allah. Maka hindarilah lah perbuatan-perbuatan kayak gitu ya. Baik. Ini disebutin di sini ya, definisinya. Dilakukan di tengah jalan sepi yang jauh dari keramaian, yang tidak ada keamanan di situ. Masya Allah, menghadang manusia. Ya, begal sudah. Min kulli mukallafin multaziminil ahkam walau kana dhimmiyan aw murtaddan. Wa tusama aidan qat'u tariq. Jadi al-harabah ya, ini bahasa lainnya definisinya juga dengan qat'u tariq ya. Di sini di Imam Zahabi membahasakan dengan qat'u tariq, menyamun, menghadang jalan ya. Qat'u itu memotong jalan, alias ya udah tiba-tiba bajing loncat lah apa istilahnya ya, begal apa segala. Tiba-tiba kita lagi jalan langsung dihadang. Nah, ini qat'u tariq ya. Harabah. Apa hukumannya bagi mereka-mereka yang seperti itu? Haddul harabah. Firman Allah ya. Di sini tadi sudah disebutkan di Imam Zahabi, yuqattalu, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan. Ya, ini jadi tadi level-levelnya berdasarkan tindak kejahatannya, bukan merupakan pilihan seorang hakim memberikan hukumannya, bukan. Jadi bukan berarti hakim memutuskan oh ini orang ini dibunuh aja, oh, orang ini disalib aja, orang ini enggak. Tapi firman Allah tadi menunjukkan urutan ya.
Au di situ dalam bahasa Arabnya itu mengandung istilah tartib, urutan. Kalau urutan itu kan kalau nggak ya ini gitu, berurut gitu ya, urutan. Apa hukumannya? Takhtalif uqubatul muharibin, ya berbeda hukuman muharibin ini, seorang yang melakukan tindakan harobah tadi, al-harobah atau qat'ut thariq, sesuai dengan tindak kejahatannya. Man qatala minhum wa akhadal mal, barang siapa yang membunuh plus ngambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Ya sudah disampaikan tadi. Kita singkat aja. Disalib sampai perkara ini masyhur di kalangan manusia, alias disalib 3 hari kalau Imam Syafi'i berpendapat, agar viral ya, kasus ini viral. Wala yajuzul afu, enggak ada maaf, tidak ada syafaat ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh, tidak disalib. Ya dia dibunuh, tidak disalib. Dan barang siapa mengambil harta tapi tidak membunuh, maka dia dipotong tangan dan kakinya langsung. Beda ya, kalau sarikoh tadi, satu kali tindakan sarikoh itu potong tangan kanan, ya telapaknya. Tapi kalau harobah ini, sekali dia melakukan tindakan harobah, qat'ut thariq, langsung tangannya sama kakinya. Karena ayatnya sudah berkata seperti itu. Tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Waw di sini waw atof, waw yang membersamai, bukan waw memisahkan, tapi membersamai. Jadi hukumannya bagi yang harobah, yang begal, ya, dia nggak bunuh tapi ngambil harta, merampas hartanya itu, semua harta diambil, hukumannya potong tangan sama kaki langsung, tangan kanan dan kaki kiri di waktu yang sama. Waman akhofan nas, nah barang siapa yang kerjaannya cuma nakut-nakutin orang, ya dia membegal tapi nggak ngapa-ngapain, dia cuma ingin membuktikan status gengnya gitu ya, dia nakut-nakutin manusia di jalan tadi, nggak bunuh, nggak ngambil harta, maka dia dipenjara, diasingkan. Orang kayak gini nih nggak layak tinggal di daerah kita nih, penjahat gitu ya kan, nakut-nakutin orang, udah diasingin aja, ya diasingkan. Orang kayak gitu sebaiknya memang diasingkan. Diasingkan di pondok pesantren lebih ahsan ya kan, biar berubah ya, insyaallah. Dia diasingkan, diekstradisi bahasanya ya, dari negaranya atau dari daerahnya, wilayahnya. Dan jangan sampai dia balik lagi. Maksudnya sampai betul-betul jera ya, bisa setahun 2 tahun terserah. Pokoknya dia diasingkan, diekstradisi. Wa hadha tafsil fi uqubati ma'khudhu min anna au fil ayat litanwina. Ini pembagian hukuman ini sesuai dengan firman Allah tadi ya. Au tadi maksudnya adalah urutan. Kemudian syarat wajibnya had, bisa diberlakukannya hukuman had bagi muharibin ya, harobah, tindakan harobah. Yang pertama taklif. Jelas orang itu adalah seorang yang mukallaf, yang dibebani beban syariat, dewasa, berakal ya. Anak kecil, orang gila tidak dianggap sebagai pelaku muharibin ya, karena mereka bukan seorang mukallaf ya, tidak dihukumi sebagai tidak dianggap sebagai muharib ya. Kemudian yang kedua, an ya'tu mujaharah, perbuatan mereka dilakukan terang-terangan. Ini bedanya antara as-sariqah dengan qat'ut thariq ya. Bedanya antara mencuri dengan menyamun. Perbuatan menyamun itu dilakukan terang-terangan, dan cara mengambil hartanya itu dilakukan dengan paksaan ya, kekerasan. Fa in akhaduhu mukhtafina fahum suraq. Kalau ngambil hartanya itu diam-diam, maka itu namanya pencuri, suraq. Wa in ikhtatafuhu wa harabu fahum muntahibun. Kalau ngambil hartanya itu cepat gitu ya, merampas tapi cepat, nyopet, jambret ya, itu enggak dihukumi dengan haddul harobah. Dia juga tidak dihukumi dengan sarikoh, makanya dia enggak dipotong tangan ya, dia tidak dipotong tangan. Makanya haddul al harobah ini atau qat'ut thariq ini adalah tadi benar-benar terang-terangan ya, mengambil harta, merampas harta orang lain dengan membunuh ya, atau meneror atau merampas dengan kesombongan ya. Masya Allah, dengan penuh kesombongan dan penuh kebanggaan gitu. Biasanya emang begitu ya kalau begal kan. Taib. Itu yang kedua, syarat bisa dilakukannya hadul harobah yang kedua. Yang ketiga, subutu kaunihi muharibin. Betul-betul dipastikan bahwasanya mereka adalah pelaku al harobah.
Entah dengan pengakuan ya sama seperti Sarikoh tadi ya. Dengan mereka mengaku kepada pengadilan kami telah melakukan tindakan penyamunan ya, pembegalan, atau dengan dua orang saksi yang mengangkat kasus ini. Yang keempat, an yakunal mal alladhi yukhadu fi hirzi bi an ya'khudha min yadi sahibi qahran. Ngambil hartanya itu memang dengan paksaan ya. Ini barang ini sudah saya jaga dengan baik, tapi dipaksa, direbut gitu ya, dibegal, diambil paksa motornya, dia pokoknya seperti itu. Nah, itu adalah dah fix, ini adalah harobah, ya tindakan penyamunan gitu. Kalau hartanya itu ditinggal aja, ya lagi ini lucu ya, banyak ya kan. Kalau bahasa kita itu motor hilang di swalayan, di Alfamart, pencurian, padahal bukan pencurian. Itu sama aja antum mengikhlaskan barang antum, tapi emang itu dosa, nggak boleh ya kan. Tapi bahasanya bukan pencurian, bukan juga harobah. Motor 5 menit nggak ada ya, kuncinya masih ada di situ, ya udah itu rezekinya maling, udah kan, rezekinya maling. Fa in kana al-mal matrukan laisa bi yadi ahadin lam yakun akhidu muhariban. Kalau tiba harta itu ditinggal ya, tertinggal begitu aja, tidak berada di pengawasan pemiliknya, maka tidak bisa dikatakan sebagai muharib, juga tidak dikatakan sebagai sarikoh, ya, tidak bisa dikatakan dengan sarikoh, maka tidak dipotong tangan. Hukumannya ya ta'zir, ya, hukumannya ta'zir, hukumannya sesuai dengan kebijakan hakim. Kalau memang kasusnya itu diangkat dan pelakunya ketemu, ya, dan pelakunya ketemu. Nah, ini masalah yang terakhir. Masalah yang terakhir adalah had harobah itu bisa lepas, bisa jatuh alias tidak berlaku. Kapan itu bisa terjadi? Yasqutu haddul harobah idza tabal jani al muharib qabla al qudrah alaihi. Terlepaslah hukuman had harobah itu ketika si pelakunya taubat sebelum naik ke pengadilan. Ya, sebelum perkara ini naik, kasus ini naik ke pengadilan dan dia taubat. Ya, seperti misalnya nih, ada orang tiba-tiba datang bergerombol tadi membegal, ya kan? Kemudian dia hilang, ya kemudian dia melarikan diri, kemudian bertaubat, ya setelah mengambil Allah ingat dengan firman Allah ini, akhirnya dia taubat. Maka firman Allah berikutnya berbunyi illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali bagi mereka orang-orang yang bertaubat sebelum kasusnya diangkat kepada pengadilan, maka ketahuilah Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fayaskut maka wajibanillah. Karena had, ya had namanya had, hukuman ini adalah hak Allah, maka hak Allah telah hilang, telah terlepas, ya kan? Dari nafi minal bilad, qatul yada wa rajul wa tahattumil qatl. Tadi ya, unsur-unsur tadi hilang semua. Diasingkan, dipotong tangan dan kaki, atau dibunuh atau disalib, itu hilang. Ya, itu hilang hak itu. Dia udah taubat. Belum naik perkaranya ke pengadilan. Dia taubat, tetapi hak Allah ini sudah lepas, tetapi hak manusianya masih ada. Ya, hak manusianya masih ada. Kalau memang dia tadi melakukan tindakan begal, tapi qadarullah dia membunuh, kemudian dia taubat, ya sudah, serahkan ini kepada keluarga korban. Kalau keluarga korban ini nggak terima dan mengangkat kasusnya ke pengadilan, maka hukumannya bukan hukuman harobah lagi. Dia hadnya hadul qatl, beda, ya, beda dia. Maka hukumannya adalah hadul qatl. Sudah urusannya bukan hadul harobah lagi. Kalau misalnya tadi yang diambil adalah harta, yang dirampas harta, maka tadi balik lagi ke manusia atau korbannya tadi, apakah dia merelakan atau tidak? Kan dia udah tobat nih, bisa dia bicarakan, ya kan? Mas, Pak, Mbak, saya bertobat, ya. Udah, urusan ini saya serahkan kepada Anda mau mengangkat kasus ini ke pengadilan atau tidak? Ya, kalau memang Anda berbaik hati, Anda bisa memaafkan saya, ini barang curian ini saya kembalikan. Intinya dia bertobat, maka konteks hadul harobahnya sudah nggak berlaku. Ya, ketika dia bertobat dan belum naik ke pengadilan. Kalau sudah naik ke pengadilan, mau dia tobat, menyesal apapun, nggak ada, ya nggak diterima. Alasan-alasan seperti itu nggak diterima.
Tapi sebelum kasusnya naik ke pengadilan, dia bisa berdiskusi dengan korban ya, kalau memang dia ada membunuh atau merampas tadi ya, atau hak-hak yang lain ya, maka bisa dibicarakan. Amma man taba ba'dal qudrah alaih, adapun kalau taubatnya itu sudah di pengadilan, maka fala yaskut al had ya, tidak gugur ya, hadnya tidak gugur. Wa in kana shadiqan fi taubati, meskipun dia sudah jujur dengan taubatnya, sudah melas-melas bertaubat benar-benar, tapi masalahnya sudah sampai pengadilan, maka tidak mundur, hukumannya berjalan terus. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengambil faedah daripada dosa besar ke-23 dan juga ke-24. As-sariqah dan juga qat'ut thariq atau al-harabah atau haddul hirabah. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.